Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk badan usaha. Pertama-tama kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Muhib, NPM 201000326 dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Baik, membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, atau besar, akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti bank, rumah sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal. Baik, di sini ada bentuk-bentuk usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan perusahaan negara umum. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Dari segi permodalan usaha, pengusaha perseorangan dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditor untuk operasional perusahaan, tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan lain dari orang tersebut. Akibat dari adanya utang tersebut, pemilik bertanggung jawab langsung dalam pelunasan utang tersebut, dan apabila terjadi keuntungan, pengusaha tidak perlu membagi keuntungannya pada kreditor. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan madskap merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu, yaitu barang, uang, ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Jenis-jenis persekutuan perdata umum antara lain adalah Agile Madskap, ada persekutuan perdata khusus, persekutuan keuntungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke persekutuan firma. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang RI, pengertian firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan sesuatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama. Mengenali firma dan badan usaha lainnya sangat penting dalam dunia bisnis. Firma adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya seperti perseroan terbatas hingga perusahaan perseorangan. Mengenali ciri-ciri firma dapat membuat kamu mengenal perbedaan firma dengan bentuk badan usaha lain. Selain itu, tanggung jawab untuk pembayaran hutang tidak semata dibebankan pada penyetoran modal usaha saja, tapi harta atau aset pribadi juga harus disetorkan tergantung kesepakatan bersama. Kemudian ada persekutuan komanditer. Dalam bahasa Belanda disebut Kommanditaire Vennootschap. Dalam bahasa Jerman, Kommanditgesellschaft adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih
di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kemudian ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham dan pemiliknya memiliki bagian yang sebanyak yang dimilikinya. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya yang memiliki modal sebanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis, maka dari itu pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. Kemudian ada perusahaan negara umum. Bisa disebut juga perum, adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan maslahat. Untuk badan usaha jenis ini, semua modalnya murni dari pemerintah. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan juga ada jalinan kerjasama bersama pihak swasta. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.